That was a snake there. Bila cuaca sedang memungkinkan, Mike Solicki bisa ditemui di perairan di Fredericksburg, negara bagian Virginia. Sekitar 1 jam perjalanan mobil dari ibu kota AS. Ikan yang diburunya adalah satwa invasif yang dianggap ancaman bagi satwa lokal. To me, it's the best fish that ever hit the United States. I hope it winds up going in every body of water so everybody can enjoy it. Ikan yang dimaksud adalah ikan gabus yang pertama muncul di anak sungai Potomac sekitar 20 tahun lalu. Sejak itu, Mike rajin memancingnya. The water is very shallow, gets very grassy, and that's their perfect habitat. Ikan gabus yang di Indonesia juga disebut kutu berasal dari Asia. Ikan ini bisa tumbuh hingga 80-an sentimeter dan bisa bernafas di luar air dan bertahan beberapa hari tanpa air. Dengan gigi tajam, ikan ini juga berpotensi menghabisi ikan lokal. What was driving the fear was that the abundance of snakeheads would get so high, they would just overwhelm the system. That never happened. Ikan dan burung setempat akhirnya memangsa ikan gabus. Sementara ikan lebih kecil beradaptasi dan belajar untuk menghindari ikan ini. So the species they're eating the most of are not declining. So that, and again, if you look at the numbers of them out there, that would suggest they're not having an impact. Pada saat yang sama, warga Amerika menemukan bahwa ikan gabus ternyata bisa menjadi santapan lezat. Like swimming chicken. It's the most heartiest piece of meat that you'll ever get. Meski dampaknya tak separah estimasi, peneliti tetap berhati-hati. They get in somewhere different, maybe where we have a threatened or endangered fish, where there's not as much diversity in the fish community. There could be some impacts, unwanted impacts in a situation like that. So that's the hesitancy to sort of embrace the fish. Kondisinya berbeda untuk ikan laut, lionfish dari Samudra Hindia dan Pasifik, yang di Indonesia sering disebut sebagai ikan skorpion, satwa invasif di Laut Atlantik yang akhirnya memusnahkan banyak ikan lokal dan tak memiliki predator alami. Sejumlah restoran dan supermarket di negara bagian Florida kini menjual daging ikan skorpion karena sebagai bagian dari strategi pemusnahan satwa invasif ini, warga dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Strategi serupa juga diberlakukan di kawasan Barat Tengah Amerika Serikat atau Midwest terhadap ikan invasif lainnya, yaitu sejenis ikan mas Asian carp yang baru-baru ini diberi nama baru kopi, singkatan dari copious atau berlimpah, karena begitu berlimpahnya ikan ini sehingga mengancam fauna setempat. Daging kopi kini juga bisa ditemui di sejumlah supermarket dan restoran di Illinois dan sekitarnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.